membawa pengaruh dampak konstelasi politik yang berubah dan berbeda bagi semua partai. Termasuk di Jawa Barat kemarin terjadi, di Banten terjadi, dan mungkin hampir aja terjadi di Jakarta. Apa yang terjadi? Saya spesifik ingin tahu apa yang terjadi di Jakarta. Ya, akan sempat beredar rumor bahwa ini mau mengajukan sendiri dengan ini dan sebagainya. Tetapi kan tidak terjadi ketika sekarang kan semua partai sudah mendaftarkan. Sehingga praktis di Jakarta hanya ada 2 calon. Anda mengatakan sempat menelpon Anies Baswedan bahkan hari Senin. Anda menelpon? Saya menelpon Mas Anies itu hari Sabtu ketika dia ada di DPD, PD Perjuangan. Pada waktu itu melalui teleponnya Ketua DPD yang namanya Aming. Saya kebetulan baru selesai dengan Bu Mega dari Teguh Umar. Saya sampaikan, Mas, karena DPD kan memang berkeinginan untuk mengusulkan Mas Anies. Mas, bismillah ya, saya bilang begitu. Anda memberi dukungan ke Mas Anies? Ya, saya bilang bismillah. Kan bismillah itu bisa bermacam-macam. Karena saya tidak pernah punya pikiran sama sekali untuk mencalonkan diri. Sehingga saya mengatakan kepada Mas Anies, Mas, bismillah ya. Karena saya secara pribadi dengan Anies kan memang, walaupun dia pernah ada di dalam pemerintahan Pak Jokowi pada periode pertama, kemudian enggak. Saya secara komunikasi memang saya tidak pernah menjadi berubah. Bahkan yang namanya Anies Baswedan, saya tadi ingatkan, tadi pagi juga kami telepon-teleponan. Pada saat anak saya yang jadi Bupati Kediri lahir, Anies Baswedan ikut nungguin di rumah sakit pada waktu itu. Sehingga dengan demikian menunjukkan bahwa seorang saya pribadi, kalau Nana tadi tanyakan, apa sih yang menjadi kalau Dul kan Betawi, saya sebenarnya Nana, saya harus mengatakan, karena saya selama ini bekerja keras. Dari semua tingkatan ketika saya mendapatkan jabatan, mulai dari wakil sekjen, pimpinan DPR, menjadi menteri, mohon maaf, secara jujur saya harus mengatakan secara terbuka, saya tidak pernah sama sekali melobi untuk meminta jabatan. Tetapi orang memakai karena saya kerja keras. Dan kerja keras itulah yang kemudian membuat orang percaya sama saya itu, nak. Mas Pram, jadi bahkan tadi pagi pun Anda sudah sempat berbicara lagi dengan Anies Baswedan? Iya, saya bicara. Apa yang dibicarakan, Mas? Ya, gini, dalam beberapa hal harus diakui bahwa Anies ini sebenarnya bisa menjadi penyeimbang ketika jembatan antara nasionalisme dan Islam. Itu diskusi kami. Dan ya ada beberapa hal yang saya tidak bisa sampaikan ke publik ya. Tetapi itu diskusi kami, intinya bahwa pemikiran itu ada begitu. Bahwa petinggi PDI Perjuangan, katakanlah Pak Said Abdullah, kemudian Mas Ahmad Basara, beberapa petinggi sudah secara terbuka mengatakan PDI Perjuangan akan mengusung Anies Baswedan bersama Rano Karno menjadi gubernur dan calon gubernur, dan kemudian berubah. Apakah perubahan itu karena ada tekanan ke PDI Perjuangan? Oh, nggak ada. Siapa yang bisa menekan Bu Mega? Nggak ada yang bisa menekan Bu Mega. Semuanya termasuk saya pribadi, nekannya malah neken ke Bu Mega untuk tidak dicalonkan, bukan untuk dicalonkan saya. Saya malah minta untuk tidak dicalonkan. Tetapi sekali lagi, begitu Ibu sudah memutuskan tadi pagi dan semalam saya udah bilang, Bang, karena ini udah keputusan, kita besok mendaftar jam 11, kita fight. Dan kalau kita fight, kita harus all out dan harus solid. Makanya hari ini yang notabene saya nggak mau diwawancarai, udah wawancara, dan ini pertama kali saya diwawancarai. Terima kasih Mas Pram sudah mau datang dan diwawancarai. Bukan karena tekanan, bukan. Berarti karena ada beragam spekulasi, Mas Pram. Spekulasi pertama karena ada tekanan nih, apakah tekanan politik atau tekanan ancaman hukuman, atau ada juga spekulasi, oh mungkin saja karena ada ancaman ke pihak-pihak tertentu, termasuk ancaman Undang-Undang MD3, nanti Mbak Puan tidak akan lagi jadi Ketua DPR misalnya, atau ada ancaman kasus hukum KPK yang bisa menjerat petinggi-petinggi PDI Perjuangan, atau kemudian ada spekulasi, oh karena Anies Baswedan tidak mau menjadi anggota partai PDI Perjuangan. Ada banyak sekali spekulasi-spekulasi yang beredar. Jadi kalau kita lihat kemarin ketika Bu Mega mengumumkan hari Senin, kan Bu Mega secara terbuka malah menghajar urusan KPK, urusan polisi, terus siapa lagi yang mau ngancam dia? Artinya kan dia secara terbuka menyampaikan bahwa ini loh bahwa saya mempunyai hak prerogatif, saya mempunyai kewenangan kekuasaan terhadap apa yang menjadi mandat saya ketika Kongres Partai, dan ini saya jalankan secara terbuka. Termasuk ya mohon maaf, ketika Bu Airin datang pun kan sempat diberi notes dengan nada, tapi sebenarnya ini adalah bagian ibu yang memicu anak-anaknya untuk bekerja lebih keras. Jadi memang siapapun yang diusung PDI Perjuangan itu harus menjadi kader PDI Perjuangan?
Ya selama ini hampir sebagian besar